Selanjutnya, babu majaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi minumannya Rasul yang biasa diminum, biasa minum air putih ya. Nah, tentu saja air Zam-Zam bagian dari minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi minum minuman yang manis ya. Kadang Rasul juga minum susu. Sekarang cara minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kita sudah ada maklumatnya. Gimana minumnya Rasul kira-kira? Hah? 3 tegukan. Ada lagi yang lain? Minumnya Rasul. Duduk apa berdiri? Hah? Nah, kita lihat insya Allah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'im. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Di Rasul minum air Zam-Zam, hadis pertama dalam keadaan berdiri. Juga diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Diriwayatkan sama kakeknya Amr bin Shu'aib bahwa saya pernah kok nyaksiin, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sesekali dalam keadaan berdiri, sesekali dalam keadaan duduk gitu ya. Jadi pernah sekali waktu terlihat berdiri, sekali waktu dalam keadaan duduk. Kita bacakan hadis-hadisnya. Kemudian dari Asim ya, an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibni Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyarib wa huwa qa'im. Saya pernah menyerahkan air Zam-Zam untuk minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu diminum sama Rasul dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri nih Rasul minum Zam-Zam ini. Nah, selanjutnya diriwayatkan dari An-Nazzal bin Sabrata qala, beliau berkata, ata Ali lagi datang ya, bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbah. Ali datang sambil bawa kuz min ma. Mazanakul, satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, satu bejana air ya. Ali lagi datang bawa satu bejana air. Wa huwa fir rahbah ya. Saat itu Ali sedang berada di rahbah. Rahbah ini ulama mengatakan tempat yang luas di area masjid, itu rahbah. Tapi nanti ada yang mengaitkan rahbah itu satu daerah di Kufah. Nah, jadi sebagian ulama bilang ini di area masjid, sebagian lagi bilang ini diriwayatkan saat Ali di Kufah, karena Rahbah nama satu tempat di Kufah. Fa akhadha minhu kafan, kemudian mengambil air tersebut ya, dengan kedua telapak tangan. Jadi Ali radhiyallahu an itu bawa satu bejana air ya, di Rahbah, kemungkinan di area luas di masjid. Terus dicelupkan tangannya itu, diambil dengan kedua telapak tangan yang disatukan ini. Fa akhadha minhu kaffa. Ya. Fa ghassala yadayhi. Kemudian setelah diambil, dia bersihkan tangannya. Ya. Terus diambil lagi, wa matmadha, diambil buat kumur-kumur. Ya. Matmadha itu kumur-kumur. Wastan syaqa, ambil air lagi,
kemudian membersihkan bagian hidung, istinsyaq. Ya. Wa masa wajhahu wa zira'aihi wa ra'sah. Setelah itu ngambil air lagi untuk membasuh wajahnya. Setelah wajahnya untuk membasuh sampai zira'aihi, sampai sikunya. Ya. Dibersihkan sampai sikunya. Wa ra'sah, diambil lagi air untuk membasuh kepalanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Summa syariba, setelah itu airnya selanjutnya diminum sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi udah dipakai bersihin tangan, terus pakai kumur, bersihin, ya istinsyaq, tentu nggak balik lagi airnya ke bejana itu. Ya, setelah itu wajah, setelah itu tangan sampai siku, dan gitu Sayyidina Ali bersihin kepala, setelah itu sisa airnya diminum sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam keadaan wahwa qaim, berdiri. Sayyidina Ali berdiri saat itu. Summa qala, Sayyidina Ali bilang, hadza wudu'u man lam yuhdits. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Beginilah cara membersihkan wudu, ya, membersihkan anggota badan, ya, bagi mereka yang tidak berhadas. Jadi bukan mengambil wudu untuk sholat nih, bukan. Tapi mengambil wudu dalam artian kata, inilah yang aku pernah lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan bagian-bagian tubuh, bukan untuk bersuci, bukan. Ya. Manlam, ya, sesiapa yang tidak yuhdis, ya, yang tidak terkena hadas. Ya. Jadi Sayyidina Ali, ya, ngikutin caranya Rasul, bukan tadi ngebersihinnya yang menjadi fokus kita, tapi Sayyidina Ali minum dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, terus gimana ini? Dari tadi berdiri terus. Sementara kita sering mendengar, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan minum dalam keadaan duduk. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'na la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri misalnya. Atau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah melarang, ya, untuk minum qa'iman dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian Qatadah berkata, fakulna fal akal, kalau makan gimana makan? Boleh nggak berdiri? Ya, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala zaka asyar wa akhbas. Enggak. Cara makan sambil berdiri itu adalah seburuk-buruknya cara makan. Nah, terus gimana nih kita nih? Ada dua modelan hadis yang seolah-olah kontradiktif gitu. Kata para ulama, satu, hadis yang membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri itu, yang pertama, ya, itu menjadi nasakh dari hadis sebelumnya, penggugur hadis yang melarang. Artinya ya boleh-boleh saja, karena menasakh hukum sebelum nasakh itu menghapus. Ya, itu kata ulama yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya minum dalam keadaan berdiri, itu menunjukkan bahwa larangan sebelumnya bukan dalalatut tahrim, bukan berarti mengharamkan. Ya. Jadi Rasul ngasih contoh berdiri, menandakan hadis untuk kita minum dalam keadaan duduk itu bukan larangannya larangan haram, bukan. Tapi hanya keutamaan saja. Lebih utama kalau minum dalam keadaan duduk. Jadi bukan berarti haram. Karena kalau haram konsekuensinya apa? Orang minum berdiri dosa gitu. Kalau konsekuensi dari haram. Jadi bukan haram. Ya, itu menunjukkan bahwa minum duduk lebih utama saja. Tidak sampai haram. Karena ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan darurat. Ya.
Sementara lebih sering Rasul mencontohkan minum dalam keadaan duduk. Ini kata para ulama begitu. Ya. Ala kulli hal, ini bukan larangan dalam bentuk tahrim ya. Bukan berarti orang yang minum berdiri terus haram gara-gara ada hadis la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Tapi ternyata ada hadis-hadis lain yang dilihat sama para sahabat, Rasul minum sambil berdiri. Tapi tetap kata para ulama, kalau kemudian boleh memilih, maka yang lebih diutamakan adalah minum dalam keadaan duduk. Ya, begitu juga dengan makan. Ya. Nah, pendapat yang keempat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri, itu banyak hadis-hadis yang menggambarkan saat Rasul meminum air Zam-Zam gitu. Ya, tapi pendapat ini dhaif. Kenapa? Karena dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib diceritakan Ali bawa sebaki air dan itu bukan air Zam-Zam. Ya. Kemudian mencontohkan minum dalam keadaan berdiri. Tapi ada kemudian nanti beberapa pendapat yang mengatakan ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebanyakan hadis yang menceritakan kalau Nabi minum air Zam-Zam itu dalam keadaan berdiri. Ya, jadi pendapatnya banyak. Ya. Terus sampai ada yang mengaitkan dengan kajian ilmiah gitu ya, bahwa kalau minum air biasa saat dia masuk ke dalam tubuh ada katup-katup itu yang harus dalam posisi duduk untuk lebih mengoptimalkan menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam air minum, katanya begitu. Sementara air Zam-Zam itu tidak perlu disaring karena sebersih-bersihnya air adalah air Zam-Zam. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya. Tapi tetap kata ulama yang lebih afdol minum dalam keadaan duduk. Ya, minumnya dalam keadaan duduk itu lebih afdol. Tapi tidak ada larangan tahrim, tidak ada. Makruh, tidak ada. Ya, tetap utamanya saja. Hakaza. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, qala, ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalasan iza syarib wa yaqulu huwa amra wa arwa. Oh, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat minum dari tempat minumnya itu nafasnya 3 kali. Ya. Rasul nafas terus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Terus selesai. Ngambil nafas lagi. Ya. Terus minum lagi. Glek, satu ya, terus kemudian lepas lagi, nafas lagi, terus habis itu minum lagi ya. Ada nanti riwayat lain yang mengatakan selalu setiap tegukannya itu dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Jadi adabnya Rasul begitu. Jadi nggak satu muk glak 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 glak, nggak, dikit-dikit gitu. Tanafas di sini artinya Rasul nggak terburu-buru saat minum. Yang paling enak minumnya seteguk-seteguk. Ini boleh dicoba juga. Saya udah nyoba itu. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, modelan kayak begitu cara minumnya itu lebih amro wa arwa. Ya. Amro itu lebih nyaman. Arwa itu lebih memuaskan. Artinya gampang kenyang, gampang terpuaskan. Arwa. Arwah itu hilang hausnya. Jadi minum, bismillah, glek. Terus ambil nafas, minum lagi, glek. Terus habis itu ambil lagi. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan siapa yang ngikutin cara minum Rasulullah SAW ya, dengan membaca basmalah diakhiri dengan hamdalah di setiap tegukan, maka akan menguatkan dirinya untuk menjauh dari maksiat. Minuman itu dengan cara tadi itu bisa menguatkan dirinya, menjauhkan diri dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dalam riwayat lain,
Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Kalau tadi 3 kali nafas, kalau ini 2. Jadi yang pertama terus Rasul nafas, ya kan? Nafas sekali, ambil minum yang kedua, terus nafas lagi, nafas yang kedua. Habis itu baru minum lagi. Berarti 3 tegukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi kadang Rasulullah bernafas dengan 2 tegukan, marratain. Ya, marratain. Intinya minumnya nggak sekali minum gitu. Artinya ya memang dikasih jeda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis selanjutnya dari Kabsyah, ya. Kabsyah Al-Ansari. Kabsyah Al-Ansari ini saudaranya ukhtu Hasan bin Thabit. Saudaranya Hasan bin Thabit, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'imah faqumtu ila fiha faqata'tuh. Ya. Jadi Rasulullah pernah satu waktu mampir ke rumah saya, numpang minum. Di rumah saya ada kirbah. Kirbah tuh tempat minum yang dari kulit. Kita pernah bahas ya kirbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nemuin ada kirbah. Ya. Kirbah itu tempat minum yang lagi digantung. Maka Rasulullah minta izin untuk bisa minum, dikasih minum. Rasul langsung minum dari kirbah dalam keadaan berdiri. Jadi lagi-lagi nih hadisnya Rasulullah minum berdiri. Tapi kata para ulama, ya jelas minumnya berdiri. Kenapa? Karena kirbahnya lagi digantung. Gitu. Ya. Kalau kirbahnya nggak digantung, boleh jadi Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Tapi karena kirbahnya lagi digantung, ya Rasul minumnya dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis berikutnya. Oh, belum selesai tadi. Ya. Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Fakumtu ila fiha faqata'tu. Terus setelah selesai ini, bekas tadi minumnya Rasul itu dipotong. Karena bekas kena bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini gambaran jijik? Enggak mau, bukan. Ini malah disimpan. Tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ada hadis yang semisal dengan itu. Kalau tadi itu kisahnya Kabsyah Al-Ansari, ukhtu Hasan bin Thabit radhiyallahu an, ini juga berlaku terjadi kepada ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu an, yang namanya Ummu Sulaim. Ya. Ada yang mengatakan nama aslinya Rumaisa, ada yang mengatakan Humaisa. Ahlul Jannah, orang yang mirip-mirip dengan Bilal bin Rabah. Kenapa? Suara sendalnya kedengeran di surga, padahal orangnya masih hidup, gitu. Ya, itu Rumaisa atau Humaisa. Ya. Diceritakan di hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, putranya Ummu Sulaim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim. Rasulullah pernah satu waktu berkunjung mampir ke rumahnya Ummu Sulaim. Ya. Wa qirbatun mu'allaqatun. Terus kemudian ada kirbah berisi air yang tergantung. Fasyariba min famil kirbah wa huwa qa'im. Terus Rasulullah minum tuh dari kirbah dalam keadaan berdiri. Sama keadaannya nih. Ya. Sama keadaannya. Ya. Kirbahnya lagi tergantung. Nah, faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqata'atha. Lepas Rasulullah pulang pamit, kirbahnya dipotong sama Ummu Sulaim, bukan untuk dibuang tapi disimpan, tabarrukan atas sisa minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ya. Nah, kemudian hadis dari Sumamah ya, bin Abdillah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan. Kata Sumamah bin Abdillah,
saya pernah ngeliat Anas bin Malik, orang yang lama tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika minum nafas sampai 3 kali kayak Rasul tadi, ya. Minum Bismillahirrahmanirrahim, glek, nafas, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, glek, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, glek, Alhamdulillah. 3 kali. Wa za'ama Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Karena Anas yakin betul, begitulah cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dengan 3 nafas. Ini gambarannya. Bukan berarti cara minum yang lain itu salah, bukan. Apalagi sampai mengharamkan cara minum selain itu. Jelas ini udah keluar dari jalurnya. Tapi ini gambaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlomba-lomba untuk bisa ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk mengikuti cara minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilihatin betul tuh, oh cara minumnya Rasul begitu, diikutin. Dan cara minum Rasul ini kebaikan, fid dunya wal akhirah. Dalam urusan dunia tuh baik, apalagi dalam urusan akhirat. 24 jamnya Rasulullah itu contoh termasuk bagaimana cara minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini kita udah boleh mulai ngikutin nih, karena udah tahu kan, oh Rasulullah begitu cara minumnya. Tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim, glek, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lama dong Ustadz, iya, ittiba'an lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya untuk ngikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya kita nih nggak bisa ngontrol, pulang ya lagi aus Ustaz, kebetulan ada air sejuk kayaknya, langsung minum, glak 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 glak, apakah haram? Enggak. Tapi kalau mau ngikut Rasul, begitulah caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Kata Anas bin Malik, saya yakin betul begitulah cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 nafas. Ya, nah, ini bisa kita tiru nih, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Oh mohon maaf, bukan, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Aisyah putrinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. An abiha, dari ayahnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima. Kesaksian dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Ya, lagi-lagi nih kesaksian Rasul berdiri. Oleh karena itu semisal Imam Nawawi rahimahullah rahmatal abrar ajaza man akala wa syariba bil qiyam, membolehkan minum dalam keadaan berdiri, walaupun tetap kalau bisa duduk itu diutamakan. Bagaimana tadi kita nyikapin perbedaan hadis yang ada? Ada 4 tadi ya. Yang pertama, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi minta kita kalau minum makan dalam keadaan duduk. Tahu-tahu ada hadis tentang berdiri. Kata ulama, 1, boleh jadi hadis yang berdiri menasakh, menghapus hadis yang duduk. Artinya sudah boleh 50-50, silahkan lakukan. Kata ulama lagi berikutnya bahwa orang minum berdiri atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri itu menggambarkan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu bukannya haram secara mutlak. Ya. Bukan haram secara mutlak, tapi tetap diutamakan dalam keadaan duduk. Ya, khilaf aula. Yang ketiga, pendapat mereka Rasul itu minum berdiri dalam keadaan darurat atau dalam satu keadaan yang memang memaksa beliau untuk minum dalam keadaan berdiri, sebagaimana air yang tergantung di kirbah tadi. Yang keempat, boleh jadi Rasulullah minum berdiri itu ketika yang diminum adalah air Zam-Zam, karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Ya, ala kulli hal, boleh nggak kita minum berdiri? Dari hadis ini silahkan.
Tapi kalau mau lebih afdol, minumlah dalam keadaan duduk. Karena ditinjau dari kesehatan pun lebih baik minum dalam keadaan duduk. Ya, itu cara minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut apa-apa yang Rasulullah contohkan, bertambah pula maklumat kita supaya wawasan kita juga makin terbuka. Jangan asal nyalah-nyalahin orang minum berdiri haram mandana. Kita udah baca dari Syama'il Muhammadiyah, ada beberapa riwayat yang menceritakan Rasul pun minum dalam keadaan berdiri. Tapi kalau mau lebih afdol, tafadhol bil julus, silakan minum dalam keadaan duduk. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Gitu ya. Tamam? Baik. Mudah-mudahan yang singkat ini menambah maklumat kita, ya, maklumat yang makin membuat kita makin mengenal, ya, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang beliau sukai, minuman yang biasa diminum, sampai cara minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang mau mencontoh Rasul, ittiba, sebagai punya niat untuk ngikutin Rasul, maka mendapatkan pahala ittiba, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.